Behind you! Halo Sobat Movie, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke Sobat, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Convict. Film ini bergenre laga, kriminal, dan drama. Disutradari oleh David Field dan George Basa. Perlu kalian ketahui, film ini dirilis pada tahun 2014 dan berasal dari Australia. Film ini memiliki alur cerita yang menarik dan menaikkan sedikit emosi kalian semua. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai. Tonton sampai habis ya sobat, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Diawali dari terlihatnya seorang pemuda veteran perang yang baru saja kembali ke negaranya. Ia bernama Ray Prancis, dan ia berencana untuk berhenti dari dunia kemiliteran dan bermaksud untuk menikahi kekasihnya. Tibalah di sebuah taman, kita diperlihatkan dengan sosok kekasih Ray yang bernama Kelly. Dari arah belakang, Ray datang dan mengagetkan Kelly. Saking senangnya, Kelly langsung memeluk Ray dan celemot, basah. Itu suatu kejutan untuk Kelly karena Ray sebelumnya memberitahu Kelly bahwa ia akan pulang dalam waktu 1 minggu lagi. Tanpa berbasa-basi, Ray kemudian langsung melamar Kelly. Tentu saja, Kelly tanpa berbasa-basi pula langsung menerima lamaran si Ray tersebut dan langsung memasangkan cincinnya. Kemudian, mereka bermaksud untuk meninggalkan tempat tersebut, namun Kelly lupa akan bukunya. Kemudian, Ray mengambilkannya. Disinilah nasib buruk mereka berdua terjadi. Tiba-tiba datang 2 orang laki-laki dengan menggunakan mobil mewah dan menggoda Kelly. Pada mulanya, Ray dan Kelly berusaha untuk tidak menanggapinya. Namun, pria itu turun dari mobil dan membuka celananya percis di kaca jendela mobil Kelly. Tanpa berbasa-basi, kedua pria itu langsung dihajar oleh Ray. Namun, ketika salah satu pria itu mengeluarkan pisau, Ray yang berusaha untuk menghindar dari pisau tersebut, ternyata pisau itu menancap ke perutnya sendiri, dan pria itu pun tewas. Scenes kemudian berpindah kepada Ray dan Kelly yang sedang menemui pengacaranya. Kemudian, pengacaranya Ray memberikan 2 opsi pilihan yang sulit. Yang pertama, jika Ray mengaku bersalah, maka hukumannya hanya 2-3 tahun dan ia hanya cukup menjalani sekitar 18 bulan saja. Dan pilihan kedua, jika Ray tidak mengaku bersalah, maka hukumannya bisa 5-8 tahun di penjara. Lalu, Ray memilih untuk mengaku bersalah dan akan menjalani hukumannya selama 18 bulan. Berpindah ke rumah ayah si korban yang dibunuh oleh Ray yang bernama Harvey Thompson. Terlihat dari sini, ayahnya bukan dari orang yang sembarangan. Ia menyuruh orang kepercayaan rumah itu untuk mencari tahu tentang identitas Ray. Dan orang itu memberikan informasi tentang penjara Ray sekarang berada. Berada di penjara, kita diperlihatkan dengan sosok kepala lapas yang bernama Jack Harrison. Kemudian, ia didatangi oleh ayah si korban. Ia merasa sangat terpukul dengan kematian anaknya tersebut. Kemudian, ia meminta Jack untuk membuat Ray supaya tidak bisa keluar dari sana, dengan memberikan imbalan uang sebanyak 1 koper. Masih di penjara, terlihat salah satu sipir sedang mengospek para tahanan baru. Sipir itu bernama Rico. Di sini, Ray dan beberapa tahanan lainnya disuruh membuka semua pakaiannya dan membuka mulut mereka dan menjulurkan lidahnya. Rico tampak tidak menyukai Ray karena Ray selalu melawan dengan Rico. Baru pertama saja, ia sudah mendapatkan tindakan fisik oleh Rico. Setelah itu, Ray langsung dibawa ke ruangan Jack Harrison. Terungkap jika Ray pernah bertugas di militer selama 12 tahun dan di Irak selama 4 tahun. Dia juga mendapatkan medali keberanian. Lalu, Jack kemudian berkata, sebelum kau berjuang untukku, aku akan berjuang untukmu.
Kemudian, Jack mempersilahkan Ray untuk pergi. Setelah itu, Ray berada di halaman penjara, kemudian ia bertabrakan dengan tahanan lain. Mereka pun akhirnya berkelahi, kemudian sekelompok narapidana lain yang dipimpin oleh Mazen datang untuk membantu Ray. Hampir saja terjadi perkelahian antara dua geng berbeda, tetapi sipir penjara datang dan memarahi Mazen. Kemudian, Ray ditugasi untuk mengantarkan buku ke dalam perpustakaan penjara. Disinilah, Ray pertama kali bertemu dengan narapidana senior yang bernama David. Di selnya, Ray yang sedang membaca buku, tiba-tiba didatangi oleh sang sipir dan memeriksa ruangannya. Lalu, Rico mendapatkan foto kekasih Ray di sebuah buku. Kemudian, menciumnya dan itu membuat Ray marah. Tak selesai sampai di situ, Rico kembali membuat Ray emosi manakala ia telah merobek foto kekasihnya. Setelah itu, Rico meminta kepada sipir satunya untuk membukakan borgolnya Ray. Kemudian, Rico terus memancing amarah Ray untuk memukul dirinya. Tetapi, Ray tetap sabar dan bisa menahan emosinya. Rico merasa belum puas, kembali akan memukul Ray, dan ketika Rico akan memukulnya dengan tongkat, untung saja dihadang oleh sipir satunya yang masih muda. Saat Ray sedang mandi, ia kembali mendapatkan perlakuan yang aneh, malah sangat aneh. Jadi, ketika narapidana yang berbadan besar dan berkuncir, ia rupanya menyukai Ray, dan ia meminta Ray untuk berjongkok untuk mengasah terongnya. Tanpa basa-basi, Ray langsung menghajarnya. Tiba-tiba, Rico datang dan langsung memukulnya dari belakang. Dan akhirnya, Ray kembali dibawa ke ruangan Jack. Ray bilang jika ia hanya ingin membela dirinya bahwa dia akan diperkosa. Namun, menurut Jack, itu adalah hal lumrah di sini. Namun, Ray tetap dengan pendiriannya, dan di sini, Ray pun hanya ingin mendapatkan haknya dan menjalani hukuman yang sewajarnya. Dan Ray berkata bahwa kaulah penjahat sebenarnya. Akibat dari perkataan itu, Ray kemudian dipukul berkali-kali. Sipir yang satunya yang masih muda kembali meminta untuk memberhentikan pemukulan Rico, karena itu bisa membuat Ray tewas. Saat makan siang, Ray kemudian bertemu kembali dengan David dan bocah 18 tahun yang bernama Jet. David bilang sangat menyedihkan memang dengan umur 18 tahun menghabiskan hidup di dalam penjara. Kemudian, Ray dan David melanjutkan pekerjaannya dan pembicaraannya di perpustakaan. Dan di sini, David bercerita jika ia dipenjara seumur hidup karena 15 tahun yang lalu, dia bersama adiknya telah merampok truk uang dan menembak 2 pengamanan dan juga seorang polisi. Tetapi, adiknya tewas dalam kejadian itu. Fakta yang mengejutkan, ternyata uangnya belum ditemukan hingga saat ini. Karena uangnya tersebut disembunyikan oleh David di suatu tempat yang tidak ada orang lain yang tahu. Di sela pembicaraan, datanglah Rico yang menyebutkan kalau Ray sedang kedatangan tamu. Tamu yang dimaksud yaitu Kelly, kekasihnya Ray. Ini adalah kunjungan pertamanya Kelly, dan ketika pembicaraan hanya sebatas kabar, Rico datang dan berkata waktumu sudah habis. Sebelum meninggalkan tempat, Ray menyebutkan kata I love you kepada Kelly. Di sini, Rico mulai kembali memancing emosi Ray yang mengatakan aku ingin bercinta dengannya. Ray di sini pasti sangat emosi, namun karena berada di depan Kelly, ia menahan emosinya. Di halaman, giliran bocah 18 tahun yang diganggu oleh Hammer, ia bermaksud akan memukul bocah itu dengan menggunakan barbel. Beruntung, Ray datang dan menghajar si Hammer. Kemudian, seorang datang dan memberikan sebuah obeng kepadanya, akan tetapi para sipir datang dan kemudian memisahkan mereka. Saat Ray sedang mengepel di toilet penjara, ia kemudian kedatangan tahanan yang di awal kedatangan Ray mengajaknya bertarung. Tak membutuhkan banyak waktu, Ray pun berhasil menghajarnya dan Ray berkata jangan diteruskan. Tiba-tiba, setiap Ray berbuat ulah, Rico pun datang, namun kali ini ia datang bersama Jack. Kemudian, Jack yang benci kepada Ray lalu mengambilkan tongkat pukul dan memasukkannya ke dalam lubang boolnya. Tusbol. Beralih di ruang sipir penjara, Rico dan 2 rekannya yang merupakan sipir yang disuap oleh Jack sedang berkumpul.
Sipir yang muda yang masih berpangkat 1 berniat untuk berhenti dan tidak mau lagi terlibat dengan dua temannya. Kemudian, datang kepala sipir mereka yang berpangkat 3 dan dia tidak disuap oleh Jack. Ia menemukan sebuah keganjilan karena sering terjadi masalah semenjak Ray datang. Dia pun mengingatkan kepada dua anak buahnya tersebut jangan sampai menentang perintahnya lagi. Kemudian, Rico dan satu sipirnya lagi menemui Jack di ruangannya dan berkata, Victor yang memutuskan untuk berhenti bekerja berniat untuk menggagalkan rencana mereka. Jack pun langsung berkata, kau tahu aturannya. Dan Rico membalas, oke, biar saya yang urus. Beralih ke toilet penjara, ada seorang tahanan sedang mengepel lantai di sana. Tiba-tiba, ia menemukan sipir yang bernama Victor telah tewas. Tak lama setelah itu, Rico datang bersama temannya. Ternyata, ini sebuah pembunuhan berencana dan mereka menjebak tahanan ini sebagai pelakunya. Kembali kepada Ray yang sedang berbincang dengan David, namun dari kejauhan kelompok Mazen melihatnya. Kemudian, mereka mendatangi Ray dan David. Di sini, kelompok Mazen mulai tidak menyukai Ray karena ia berbincang dengan David. Dan ketika Ray dan David sedang mandi, tiba-tiba kelompok Mazen datang dan menusuk orang yang pernah berkelahi dengan Ray di toilet sebelumnya. Karena Ray telah dianggap membunuh pria tersebut, Ray langsung mendatangi kelompok itu dan memberikan klarifikasi bahwa ia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan tersebut. Kemudian, kelompok itu berpikir jika Mazenlah yang membunuh teman mereka. Di sisi lain, Kelly, kekasihnya Ray, bermaksud untuk datang berkunjung, namun di sini ia malah mendapatkan tindakan tak wajar oleh kedua sipir ini. Kelly disuruh untuk melepas pakaiannya dengan alasan jika Kelly tidak membawa barang-barang yang dilarang oleh penjara itu. Ia pun terpaksa melakukannya, karena jika tidak, ia tidak diperbolehkan untuk menemui Ray di sana. Ray yang mengetahui kekasihnya dilecehkan oleh sipir tentunya sangat marah, tetapi ia tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Jade, bocah 18 tahun yang kembali dilakukan tak wajar oleh pria bertubuh besar dan berkuncir. Kemudian, ia langsung membunuhnya dengan menggunakan obeng di batang jagungnya. Kembali ke Ray, ia diajak ke bengkel bersama Rico dan temannya. Kemudian, Mazen yang marah kepada Ray, sekarang ia bergabung bersama Rico dan dia mengancam akan membunuh David dan Kelly kekasihnya. Di sana, Ray berontak dan berhasil memukul mundur dua sipir gila itu. Akibat dari perbuatannya, ia harus masuk ke dalam sel tahanan tertutup yang sangat gelap dan membuat Ray hampir gila. Setelah menjalani kurungan yang lumayan lama, di sel itu, akhirnya ia bisa keluar dan dijemput oleh sipir yang berpangkat 3. Sipir itu berusaha mencari informasi kepada Ray apa masalahnya hingga dia bisa mendapatkan perlakuan buruk dari dua sipir yang lain. Tetapi, Ray tidak mau memberikan informasi sedikit pun karena ia tidak mempercayai siapapun yang berada di penjara ini. Ketika Ray sudah pulih, Jade bocah 18 tahun itu dipaksa Mazen untuk menusuk Ray. Namun, karena kebaikan Ray kepada Jade, dia pun menolaknya. Akibat dari penolakan itu, justru Jade yang tewas di tangan Mazen. Ray yang emosinya sudah meledak-ledak, dia langsung mendatangi kelompok Mazen di halaman. Kemudian, ia diserang oleh anak buah Mazen berkepala botak. Tetapi, Ray dengan mudahnya mengalahkan si botak itu. Ray langsung mendapat dukungan untuk duel 1 lawan 1 melawan Mazen. Ray yang berlatar belakang veteran militer tentu saja dengan mudah mengalahkan Mazen. Hingga akhirnya, Ray mencekik Mazen dan hampir membunuhnya. Namun, ketika Ray melihat ke arah David, David menggelengkan kepalanya yang berarti Ray jangan membunuhnya. Ketika Mazen dilepaskan, tiba-tiba ada pisau yang mendarat di pinggir Mazen. Mazen yang akan membunuh Ray dari belakang namun digagalkan dengan pengorbanan diri dari David. Tetapi, Mazen pun akhirnya tewas ditusuk oleh pemimpin kelompok napi lainnya. Akibat dari perbuatannya itu, Ray pun masuk ke ruangan Jack Harrison dan mengatakan jika Ray diperpanjang masa tahanannya.
Kemudian, Ray meminta fakta apa penyebabnya dia harus menjalani masalah ini semua. Jack pun langsung mengungkapkan bahwa dirinya dibayar untuk membuat Ray dihukum seumur hidup. Ternyata, di balik bajunya Ray, ia menyembunyikan handphone untuk merekam suaranya. Kemudian, kelompok sipir baik pun bersama timnya masuk dan menahan Jack. Begitupun dengan 2 sipir lainnya. Kemudian, Ray menjenguk David yang terluka. Dan disinilah David memberikan informasi tentang uang curian yang disembunyikannya di suatu tempat dan meminta Ray untuk mengambilnya dan berpesan untuk memberikan suatu tas uang kepada anaknya David. Singkatnya, akhirnya Ray pun dibebaskan dan disambut dengan celepotan dari Kelly kekasihnya. Kemudian, Ray menemui putri David dan ia memberikan tas berisi uang. Lalu, sebelum Ray pergi, ia berpesan kepada putrinya jika ia merindukanmu dan kamu harus mengunjunginya. Di ending film, terlihat sipir yang jujur tengah mengospek tahanan baru dan meminta untuk memakai baju khusus narapidana. Dan ternyata, yang diospek adalah Harvey Thompson, orang yang menyuap Jack Harrison. Tamat. Ending yang sangat epic. Itulah sobat, alur cerita film berjudul Konflik. Sangat seru bukan? Atau perasaan saya saja? Sudah. Sekian dulu video dari saya ya sobat. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sobat semua tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, sekian. Dah.